Kita baru terjun di Sulawesi Selatan dengan F1 Moana Breeder. Moana Breeder dari Hawaii. Partner kita Pak Ruslan putuskan Sulawesi Selatan harus kita kembangkan windu. Dan Kaltara pun kita kembangkan windu, Pak. Itu memang historisnya, melihatnya windu ini di Sulawesi Selatan ada historis yang kita harus kembangkan lagi. Agus Nawang, dia di The Brin sekarang. Kita sebagai koordinator kita di sini. Oh, Bapak ini di Brin, Pak Agus. Ya. Tugasnya di Brin, oke, siap. Ya, researcher. Nah, SIDO baru adalah Balai Research di daerah Air Payau. Dulu kami yang bangun dulu, Pak, dengan proyek ADB, Bantuan Asian Development Bank. Ya, yang mana itu konsorsiumnya perikanan lah ya, Pak. Tapi kami sebagai konsultan dan jalankan 5 unit di seluruh Indonesia, Pak. Oke. Nah, SIDO baru ini kita akan kembali lagi, Pak. Mereka mau bikin breeding program, tapi masih researchnya agak berat ya. Jadi kita sekarang bawa breeder dari Moana Hawaii. Ya. Dan cukup bagus perkembangan udah bulan Oktober tahun kemarin sampai sekarang kita produksi Nopli untuk hatchery di sini, hatchery yang lain-lain juga kita akan jalankan. Karena satu, Pak, memang permintaan windu organik di Sulawesi Selatan cukup bagus. Tapi masih kurang kita bindurnya karena kita produksi dari F1 tidak murah kan, Pak. Tidak murah seperti waktu kita bawa Baname yang mana harga mahal setelah turun windu tahun 99 tapi diterima karena sudah ada opsi untuk budidaya windu, budidaya udang. Nah, saat ini udah 4 tahun ya, Pak. Yeah. Udah 4 tahun kita ambil keputusan mau impor kerjasama dengan Moana Teknologi PT di Hawaii yang mana 20-an tahun breeding windu. Ya, saya respect dengan budidaya di situ, breeding di situ, Pak, karena cukup bagus, genetik yang hasilnya cukup bagus. Dia spesialis windu, Pak? Spesialis atau memang dia ngembangkan Faname juga? Spesialis windu di Big Island, Hawaii, PT Moana. Itu luar biasa. Ya. Selama ini pasarnya kemana, Pak? Jual induknya yang windu sebelum Indonesia gitu atau gimana? Sebelum Indonesia awalnya itu produksi jual ke Vietnam. Awalnya itu, Pak, waktu itu masuk ke Vietnam promosi agak berat karena mahal kan. Teknologi ini bukan murah, Pak. Really expensive. Tapi ya Vietnam diterima. Dan Vietnam sekarang kerjasama pemerintah Vietnam dengan Moana. Pak, itu sukses. Lama si Moana kita di sini coba kita impor juga, Pak, breeder, Pak, bukan calon induk, breeder 120 gram seekor, $120. Mahal, Pak. Tapi kirim ke Pulau Seram kerjasama dengan perusahaannya Burhan Orait almarhum, dan juga kita kirim ke Aceh. Sukses di sana, Pak, Pulau Seram. Tapi karena mahal, kita ambil keputusan beli calon induk PPL namanya. Kalau yang tadi 20 gram itu induknya, Pak, ya?
Induknya Pak, Induk. too big. Ya, terlalu besar, terlalu besar. Hmm. Jadi sudah ada teknologi bikin breeding, sudah ada teknologi untuk hatchery, salah satu contoh Vietnam. Masuk lagi di Bangladesh. Ya, lama Pak. Karena Indonesia masih ragu-ragu kan? Nah, kita enggak. Saya barusan menghadap dirjen dulu siapa? Pak Selamet ya? Iya. Kita ditolak Pak 3 kali untuk impor. 3 kali. Sayang. Tapi kita enggak ada. Ini belum pernah jarang menyerah. Do not surrender Pak. Jadi ada hasil sekarang. Yes. Tapi hasil pun sekarang Pak Pandu. Ya. Untuk market PL yang agak mahal dilawannya, hatchery backyard jauh Pak. Jadi petambak masih prepare hasil dari backyard. Sedangkan Oh, harganya maksudnya Pak ya, harga PL yang dari Muana ini ya? ya, ya kita nggak mau jual 27, rugi Pak. Besok pun tutup perusahaan. Oh, pasaran kalau backyard 27.30 Pak ya? Atau berapa? 27 jualan si backyard, kan Pak ya? Kita induk lokal, genetik lokal dari laut. Ya. Kita jual Rp100. Ya, di Kaltara, di sini Sulawesi Selatan, kita coba juga di Sumbawa, coba di Jakarta, di Banten. Ya coba sekarang. Yang banyak yang maju ini Sulawesi Selatan, Pak. Okay. Sulawesi Selatan ada 110.000 hektar tambak tradisi, Pak, potensi. Ya, Pak. Untuk Kaltara, Tarakan itu 139.000 hektar, Pak. Potensinya. Itu udah bentuk tambak Pak ya, atau sudah petakan atau sudah tambak tradisi. Tapi saat ini agak susah financing Pak. Masa kita yang berani terus, tapi pembeli pun mau jadi utang Pak. Biarin. Mau bisnis apa di Indonesia kalau begitu? Berat. Kita mau taruh untuk investor-investor, tapi harus dibantu pemerintah Pak. Bangga yang si petambak kecil ini Pak. Ya. Bentar ya. Terus aja. Saya tahu kalau Mr. Bong kalau udah ngomong terus deh. Kesik denger ya. Siap, lanjut Pak. Baru kita ngobrol Pak, masalah yang di sini Pak. Induk di Indonesia, induk alam ya sudah kurang, sangat kurang, kan Pak? Kurang dalam arti jumlahnya atau kualitasnya Pak, atau gimana? Jumlahnya sudah hampir habis. Ya. Satu contoh Pak, Taiwan nomor 1 tahun 75 sampai tahun 85 itu luar biasa Taiwan. Banyak teknologi orang Taiwan, banyaknya produksi PL, banyaknya induk. Sekarang ada nol. Zero. Ya, ini terjadi nih sekarang. Informasi dari Pak Agus Nawang ini induk dari alam sekarang kesulitan. Ya, tidak kurang banget kesulitan si backyard hatchery dapat induk. Ya, jadi kita nggak salah lah. Kita harus bantu, tapi pemerintah pun jangan ngomong-ngomong aja. Karena harus itu kayak di belakang orang pemerintah tuh Pak. Kita udah ini Pak. Udah mix. Kopinya 2 Pak. Oke. Punya mimpi udah window. Oh iya. Bagus dulu. Bagus. Siap. Nanti saya minta kontaknya Pak, kita buat jadi narasumber. Siap. Lanjut Pak. Lanjut. Oke, saya ngeliatnya gini Pak, mungkin tadi keunggulan Pak, mungkin saya pengen tahu keunggulan Pak ya. Mungkin nanti Pak Datuk bisa tambahin apa yang mau diperdalam. Tapi keunggulan dari
PL atau indukan atau PL yang ada dari Hawaii ini, Moana ini dengan kita apa sih? Mungkin secara data bisa disebutkan. Sekarang sudah dicoba kan tadi di beberapa. Oh, sebelum itu Pak, sekarang yang paling maju untuk Windu di mana sih Pak? Vietnam. 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 Nomor satu di dunia untuk Windu siapa sih Pak yang produksinya paling bagus? Vietnam, setelah India. India Pak. Dia besar-besaran. Inilah kesulitan si Moana untuk supply calon induk di sana. Hanya aku cerita besar, tapi belum ada hasil. Sorry, masih kurang hasil Pak. Ya. Vietnam, India, Bangladesh. Okay. Moana bukan hanya hanya satu supplier ini. Ya, ada dari yang lain. Ada si CP Thailand. Dia accept, dia terima, bilang oke, akan datang kita mau supply. Tapi ya tahu kita lah, CP tidak mau serahkan semuanya, dia sendirian itu. Jadi, bukan umum. Iya. Tapi dia main Windu juga, CP ngembangin Windu juga Pak ya, artinya. Ada Windu, main Windu. Ya. Oke. Tapi Moana saat ini free, ya maksudnya free untuk jual ke siapa yang bisa kontak negaranya gitu. Ya. Tadi kembali ke gimana Pak? TKP sebagai sole distributornya Moana Teknologi. Oke. Ya saat ini. Nah, tadi kembali ke keunggulannya Pak, apa bisa disebutkan Pak setelah ada beberapa kali uji coba mungkin di beberapa titik atau sentra itu seperti apa? Mungkin kalau ada data-datanya mungkin nanti bisa disebutkan. SPF, Specific Pathogen Free, si Moana. Oke, banyak bilang Pak Pandu, Windu ini punya Indonesia. It's okay, bisa juga klaim Filipina. Indonesia gitu ya. Karena itu genetiknya dari Asia, Pasifik. Mereka ambil dari Indonesia, Pereira, Filipina, Palawan area, Thailand, itu Indian Ocean gitu ya, banyak gitu. Itulah kekayaannya genetiknya si Windu Moana, di situ yang dia menang Pak. Kekayaannya banyak genetik yang ada di dalam indukan ini. Ya. Nggak tahu bagaimana cara si CP dulu, tapi saya tahu Moana ini ambil dari mana-mana sumbernya, baru dia bikin breeding jadi Moana teknologinya Pak. Growth-nya luar biasa, growth rate-nya luar biasa. Kita udah coba 100 ekor per meter. Dan kepadatannya 30 gram dalam 3 bulan. 30 gram 3 bulan. Itu PL10. Contoh di Kaltara. Ya. Contoh di Kaltara. Itu tadi di mana Pak? Yang 30 gram itu di mana Pak? Dari kita, dari BMC kita. Prostat Multiplication Center ada di Banten. Oke. Ya. Juga kita tes jual Pak PL ke tambak tradisi. Kaltara tambak tradisi ini 1 unit 7 hektar sampai 10 hektar. 1 unit tambak. 1 petak ya. 1 petak. Besar. Si 1 ekor per meter. Dan 1 ekor per meter. Panen 2,5 bulan sudah 70 gram. Luar biasa. Luar biasa. Kalau gitu berarti diberi pakan ya sih Pak? Atau gimana? Tidak ada. Natural feed, natural productivity. Ya, itu dianggap organic stream. Jadi di Kaltara ini, di Tarakan ini ada saat ini 9 pembeli udang Windu sebagai organic stream. Tapi harus organik ya Pak ya? Dia mintanya organik ya? Kasih pakan Pak. Problemnya itu petambak tetap mau
ambil dari indukan atau beli PL dari indukan alam. Cari harga yang murah, bukan cari kita. Sudah ada contoh segala macam, kita berusaha jual dengan harga 100. Ya. Dibantu oleh gubernur Kaltara, tetap ada susah. Ya, kita ada keluar banyak darah, hidung, mata, telinga, tetap kita jalan, Pak Pandu. Iya. Karena pasarnya ini kan ada ya Pak ya. Ini kalau pasar nerimanya ukuran berapa Pak? Kalau yang tadi yang 9 tadi itu. Pasar nanti pembelinya yang 9 tadi, 9 pembeli itu dia ukuran yang diterimanya dari size berapa sampai size berapa Pak? Oh, dari masing-masing size aja Pak dia terima. Itu di Tarakan, Pulau Tarakan. Tarakan ya. Itu aja pembelinya sih, di situ aja Pak. Untuk pasar lokal Pak ya berarti ya? Ya, beli dari 139.000 hektar, beli Pak, setiap air tinggi. Beli terus setiap bulan. Ya untuk pasar lokal situ ya segitu deh. Bukan, jual keluar. Oh, ekspor. Oke. Jepang, Korea, Eropa kebanyakan. Kalau harga belinya Pak sekarang di angka berapa Pak untuk window Pak di level harga sekarang? Tambak kan? Harga ya Pak? Ya harga petambak panen itu berapa kira-kira? Udah di satu contoh dipangkap. Yang saya 30, 25, 115. 115 ya? Ya, 115. Tambaknya buat patokan aja. Ya. Kalau di Kaltara tinggi Pak. Oh ya. lebih tinggi Pak ya. Okay. Kalau gitu. Ya, lepas kepala lagi. Kan. Oh, tapi kan kalau itu kan harga ini kan ditambak. Maksud saya kan tadi yang 115 itu kan. Harga yang kita kirim. Itu datangnya cold storage. Ya. Okay. Ya. Nah, terus Pak Datuk silakan Pak. Ini banyakan saya tadi kan. Baik Pak Kom, kedengaran Pak Kom? Ya, aman. Baik aja dari Pak. Iya Pak, saya ingin Bapak menjelaskan sejauh mana perbaikan genetik udang windu ini Pak. Apakah juga sudah seperti Paname, sudah ada lain fast growth, balance, dan resisten? Yang window ini? Iya, yang window, bagus. Window is fast growth. Luar biasa pertumbuhannya. Karena itu sesuai juga tuh challenge-nya. Dulu hanya challenge-nya penyakit white spot. Iya. Itulah, nggak ada lain-lainnya kan, itu white spot. Karena growth-nya luar biasa. Ya. Jadi Muana harus breeding juga untuk melawan penyakit. Melawan penyakit benami sekarang sudah nggak terhitung jari lagi Pak. Penyakitnya. Nambah mulu lagi. Ada lagi yang baru. Iya. Ya, artinya dengan tantangan penyakit white spot itu dengan genetik yang sekarang masih artinya sudah ada perbaikan gitu Pak ya untuk dari sisi. Ada perbaikan tapi tetap kena Pak. Ya kena. Ya. Tapi lebih banyak ke fast growth-nya ya peningkatan ini ya. Fast growth-nya luar biasa, fast growth-nya. Kita masih banyak belajar lagi ini. Mau belajar bagaimana daerah kita ini, bagaimana kita cari breeding line Pak. Maksudnya kita mungkin hanya tergantung Muana. Kita harus cari bagaimana si breeding ini bisa melawan lain penyakit. Ya. Bukan ya. Karena growth-nya adalah bagus. Tapi harus breeding-nya untuk penyakit. Seperti Baname sekarang ada balance line, ada yang fast growth, ada yang spesifik resistant line, itu banyak sekarang. Ya. Window belum. Ya.
Pak, ini kan tadi Bapak nyebutnya produknya organik ya Pak ya. Artinya apakah ke depan memang prospeknya ke arah sana atau memang eh, juga nanti ada berkembang jadi ada yang memang nggak hanya organik produknya, ada yang juga memang diberi pakan gitu Pak, atau gimana Pak Ya, arahnya? tergantung Pak Pandu, tergantung demand Hmm. negara. Eropa pingin organik. Hmm. Ya, saya sebutkan PT Alter Trade Indonesia, PT Atina. Iya, Tina. Dia sudah produksi langganan market di Eropa, ya, khusus organic shrimp. Hmm. Karena dia ada komunitas di Pinerang, 4.000 hektar. Komunitas petambak ini nggak boleh pakai pakan, hanya natural productivity ditambah. Itu pemeliharaan berapa lama Pak kalau kayak gitu? Dia rata-rata pemeliharaannya kalau yang organik itu Pak, tadi yang pinrang itu berapa bulan? 3 bulan. Alam, kakak. Yang alam itu Alam. 3 bulan. Ya, 3 bulan. 3 bulan Pak ya, oke. Di Pinerang ini kita udah coba bulan Oktober, November, Desember, Pak. Kasih ke petambak komunitasnya Alter Trade. Banjir, Pak. Luar biasa, lu bersih sungai. Goodbye our PM. Oh, maksudnya Pak nggak banjir. Kirain banjir. Banjir. Oh, Jadi, tapi tetap kita berusaha, Pak. Sekarang udah ada tes 3. DOC 25 6 gram. DOC 25, 56 gram. Luar biasa. 56 gram, Pak. Ya. Ini tambah tradisi. Ya. No feed, segala macam. Ya. Ini udah musim bagus, Pak Panto. Good. Kita harus kita main farming ini harusnya tergantung alam. Karena saat ini begitulah, Pak. Ya, tambah tradisi, intensif pun, kehujanan, ya. Belum sebagai industri udang. Indoor segala macam belum. Akan datang. tapi dengan potensi lahan kita yang luar biasa tadi disebut Pak Bung, saya pikir kalau itu saja bisa dimaksimalkan, artinya pengalinya akan lebih banyak kayak Pak. Tadi Bapak juga nyebutin di itu baru 1 ekor per meter kan, itu baru 1 ekor, belum kita tambahkan berapa itu kan pengalinya nanti akan lebih banyak gitu kan Pak ya. Artinya tanpa yang model pakai pakan pun sebetulnya kalau kita bisa optimalkan gitu Pak ya. Ya, Pak Agus harusnya sudah bikin mapping nih untuk Sulawesi Selatan, Pak. Mapping untuk kita supply benur F1 berapa? 4 daerah 4 wilayah. Pantai Barat, Timur, Pantai Selatan, termasuk Sulbar. Maksudnya supply benur dari yang tadi itu Pak ya? Ya, Windu. Dari kita, dari kami. Ini untuk levelnya masih try out gitu atau gimana Pak? Langsung. Oh, gitu. Oh maksudnya masih percobaan di tempat langsung penjualan. Oh langsung penjualan, oke siap. Agak susah Pak Pandu. Perusahaan kita bukan yayasan, Pak, ada duit. Betul, kan kita harus profit oriented Pak. Makanya kita bantu publikasi ini, nanti kita share. Kita menyampaikan ke pemerintah harus bantu petambak kecil. Jangan banyak ngobrol di atas saja. Harus turun, harus merakyat. Mohon. Kita Wilus Sumasmani, Pak, itu masalah di sini. Untuk khusus window. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita ada komitmen, Pak. Komitmen untuk kembangkan si window. Oke. Ya. Pak, untuk demand pasar sekarang keseimbangannya memang masih jauh nggak sih, kurang Pak, yang untuk pasar ekspor tadi Pak? Misalnya yang tadi PT Atina gitu, apakah masih kurang banyak atau gimana posisinya sekarang dia untuk mensuplai pasar? Ya, masih kurang. Kurang banget Pak Pandu. Ya. Tanggal bulan Juni ini, tanggal 16 ada orang tim dari Jerman mau melihat kita di sini. Mau melihatnya Alter Trade, komunitas Pinerang. Itu hanya 1 tempat, Pak. 4.000 hektar kan?
Ya, belum di sini 110 hektar, 10.000 hektar. Luar biasa. Belum di Bone, Malili, Iya. ya, Pangkep, Maros, masih banyak. Ya artinya pasar siap nampung ya Pak ya. Artinya Oh ya, ya. As long as mereka Eropa ini pingin organik. Organik itu arti apa gitu ya? Kita harus ada definisi. Ya, no pestisida, no feed. yes. Ya. The taste is good or not? Kita masih perlu dengar dari buyer. Japan ready to buy live shrimp, Pak. Live stream. Shrimp, window Pak, window. Nah, kita sudah dihubungin perusahaan dari luar negeri. Akan kita produksi. Mereka akan produksi. Akan datang, Pak. Perang Indonesia. Live shrimp to Jepang. Organik. Kalau buyer gitu dia kerjasamanya langsung ke petambak atau melalui packers juga Pak? Kalau kayak Karena ini organik dan benar-benar special market to Jepang, itu dia sendiri. Indoor, high tech lah. Ya, bioflok. Ya, induk kita udah traceability sudah ada. Kan dari indukan kita yang supply.